Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yeremia 39 dan 40. Saya akan membantu membacakan ulang di pasal 40, tetapi hanya di ayat pertama sampai 6. Demikian firman Tuhan, Yeremia 40, ayat pertama sampai 6. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Saudara-saudara, pada saat kita membaca dan mencermati Yeremia 39 dan 40 ini, maka kita tahu bahwa waktu penghukuman telah tiba, yaitu dengan datangnya pasukan Babel yang menyerbu kota Yerusalem. Semua orang juga sudah tahu dan ngerti persis adanya penghukuman ini. Semua sudah paham. Tetapi tidak semua paham jalan pikiran Allah. Sekalipun Allah lah yang telah menjatuhkan hukuman bagi umatnya dengan diserahkannya ke tangan Babel, Allah masih memberikan perintah kepada umatnya, kepada pemimpin umatnya, bahkan kepada hamba-hamba Tuhannya untuk tidak lari meninggalkan Yerusalem dengan cara apapun, dengan alasan apapun. Sekali lagi, masih ada firman yang diberikan kepada umatnya, yaitu supaya tidak ada yang meninggalkan Yerusalem dengan cara apapun. Tuhan berkata begini di dalam ayat 15-17. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu tinggal dan pergi sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Tuhan perintahkan untuk tetap di Yerusalem, sekalipun keadaannya kacau balau, sekalipun keadaannya gawat, sekalipun keadaan sangat menyedihkan, sekalipun terjadi kelaparan, dan sekalipun diserbu oleh pasukan Babel. Pertanyaannya, saudara, apa ya maksud Tuhan dengan memerintahkan untuk tetap di Yerusalem? Saudara-saudara, maka saya mengajak saudara untuk menelusuri pikiran Tuhan ini. Jauh hari sebelum Yeremia dituliskan, ada keputusan iman Musa yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 25. Yang dikatakan begini, ia, Musa maksudnya,
telah memilih untuk menderita hal-hal buruk bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa yang hanya sementara. Ia melakukannya karena mempunyai iman. Musa lebih suka memilih, itu dalam Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Mengapa, saudara? Mengapa lebih suka memilih berada di antara umat Allah? Karena Allah diam di tengah-tengah umatnya, sekalipun waktu itu umatnya menderita. Keputusan Musa memilih diam di tengah-tengah umat karena Allah diam di sana dan tinggal di sana. Saya juga mengajak saudara untuk menelusuri pikiran Tuhan ini melalui keputusan yang dikerjakan Tuhan Yesus saat masih di dunia dan melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Dikatakan Yesus tinggal di antara rakyat jelata yang dibelenggu dengan persoalan-persoalan hidup, bahkan persoalan-persoalan yang lebih berat, yaitu persoalan dosa. Dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan Yesus memilih tetap berada di tengah-tengah umatnya. Umat yang adalah gereja. Kembali kita menelusuri pikiran Tuhan dari Yeremia 39 sampai 40 ini. Mengapa Tuhan Allah melarang umatnya melarikan diri meninggalkan Yerusalem? Ini soal kepercayaan kepada Allah. Pada saat jalan yang disediakan Allah tampaknya tidak masuk akal. Akankah kita punya iman untuk percaya kepadanya dengan teguh? Ternyata saudara, dalam keadaan darurat dan genting, ternyata banyak orang tidak lagi menomorsatukan iman. Tetapi justru orang berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya masing-masing. Contohnya ya Raja Yehuda ini, Raja Sedekia. Dia menyelamatkan dirinya, melarikan diri walau pada akhirnya ditangkap oleh tentara Kasdim. Anak-anak Raja Sedekia akhirnya dibunuh dan Sedekia sendiri dicungkil matanya. Nanti saudara akan lihat di pasal 40 sampai 43 juga banyak melarikan diri. Padahal sudah diberitahu jangan, itu berbahaya. Tapi tetap nekat. Karena apa? Pikirnya dengan melarikan diri dapat menyelamatkan nyawanya. Contoh berikutnya adalah Nabi Yeremia. Pada waktu penyerbuan itu Nabi Yeremia sedang dalam kurungan di pelataran. Tidak ada sedikit pun dalam diri Nabi untuk melarikan diri. Sebab apa? Sebab percaya kepada Allahnya sungguh-sungguh. Dicatat di dalam ayat 18. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Aku di sini Tuhan. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Menariknya saudara, ada tawaran dari pasukan Kasdim kepada Yeremia. Tawaran itu berbunyi begini, jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja yang engkau pandang baik dan benar. Tawarannya begitu manis, tanpa paksaan. Tetapi tahukah saudara, tawaran yang manis tanpa paksaan ini berbahaya. Mengapa? Sebab Tuhan sudah berfirman, jangan meninggalkan Yerusalem. Sang nabi tidak dipaksa ikut ke Babel, tapi diberikan opsi untuk memilih. Tahukah saudara keputusan Nabi Yeremia? Keputusan Nabi Yeremia adalah tetap tinggal di Yerusalem sesuai firman Allah. Ayat 6. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Yeremia memilih taat Tuhannya karena ia percaya. Sekalipun keadaan dan kondisi Yerusalem sangat tidak baik-baik saja. Menelusuri jalan pikiran Tuhan pada Yeremia ini
menunjukkan bahwa kalau kita percaya kepada Allah, maka dalam keadaan apapun kita tidak akan meninggalkan umat-Nya. Apalagi kalau keadaan sedang menderita atau umat itu dalam keadaan disiplin ilahi. Apakah iman kita sampai ke sana? Atau merasa beriman, tapi kalau keadaan tidak baik-baik saja, jurusnya adalah menyelamatkan diri masing-masing, membiarkan umatnya. Bagaimana dengan iman saudara? Semoga Tuhan beri kita iman yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, bahwa ketika Tuhan perintahkan jangan meninggalkan Yerusalem, bukan berarti Yerusalem dalam keadaan baik, bukan berarti Yerusalem dalam keadaan yang tenang, justru banyak pergolakan di dalamnya, tetapi Tuhan perintahkan jangan tinggalkan Yerusalem karena Tuhan tetap ada di sana, walaupun umat itu dalam kondisi menderita. Demikian iman Musa merespon, iman Yeremia merespon. Tolonglah Tuhan agar iman ini juga dimiliki oleh umat-Mu, bahwa apapun yang terjadi tetap bersama-sama dengan umat Allah, bahkan di dalam kesusahan-kesusahannya. Terima kasih Tuhan. Sediakan bagi diri-Mu orang-orang saleh, orang-orang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.